Halo, apa kabar? Anak kelas 5 yang luar biasa. Semoga Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang terkasih, hari ini masih belajar bersama saya Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang IPS yaitu KD 3.1 tema 9, membahas tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yaitu tema 9, buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, Bapak ingatkan sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini lancar dari awal sampai akhir. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengenal kenampakan alam di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengenal jenis usaha yang cocok dengan kenampakan alam di Indonesia. Baik, anakku yang terkasih, kita mulai pembelajarannya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik, sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial, ekonomi, dan politik. Ketika kita perhatikan peta, letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Nah, garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Nah, garis lintang juga terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, sebetulnya apa sih garis bujur atau garis lintang tersebut? Baik, kita akan bahas sebentar ya. Nah, garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Nah, fungsinya garis bujur dan garis lintang ini adalah fungsinya yang berbeda. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang dan sebagainya, dan kutub ya. Kemudian garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Nah, Indonesia terletak secara astronomis antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh yang disebut garis khatulistiwa. Sebetulnya apa sih garis khatulistiwa itu? Nah, garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bagian bumi utara
dan bagian bumi bagian selatan. Nah, itu yang disebut garis khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh garis itu. Anak-anak kelas 5 yang terkasih, ini di samping Bapak sudah ada gambar, ya. Di situ ada gambar sungai dan bukit-bukit, kemudian pantai, kemudian perkotaan dengan gedung-gedung dan kendaraannya, kemudian para petani yang sedang menanam padi. Nah, pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa kenampakan alam, ya, atau yang disebut bentang alam. Nah, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Ada kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Nah, bentuk kenampakan alam berupa daratan macam-macam. Ya, contohnya adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Kemudian perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk kenampakan alam perairan contohnya ada sungai, danau, dan laut. Nah, contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Kita bahas satu-satu, ya. Tadi sudah disampaikan. Pertama, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan dataran yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut yang sempit, di antaranya dua pulau yang disebut selat. Misalnya ada Selat Sunda yang berada antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mata pencaharian, yaitu mencari ikan. Kemudian dipakai untuk olahraga. Kemudian dipakai transportasi antar pulau. Nah, itu pembahasan tentang laut. Kemudian yang kedua, kenampakan alam yang di perairan yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Dan sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, kemudian pertambakan, atau mungkin bisa jadikan sarana olahraga air. Kemudian yang ketiga, kenampakan alam perairan yang ketiga adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Nah, itu yang disebut danau vulkanik. Nah, danau biasanya difungsikan atau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya air tawar. Kemudian yang berikutnya adalah contoh kenampakan alam wilayah daratan. Tadi wilayah perairan. Nah, wilayah daratan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, dan perkebunan teh. Nah, itu dataran tinggi. Kemudian yang kedua, dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, contoh kenampakan yang wilayah daratan adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Anak-anakku yang terkasih, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan.
Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, berikut ini berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, bidang pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Sektor yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat sendiri. Kemudian perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain adalah karet, kelapa, kemudian kelapa sawit, dan tebu. Kemudian yang ketiga, sektor yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Nah, usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, termasuk sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian ada peternakan hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan peternakan yang ketiga adalah peternakan unggas, termasuk ayam, itik, entok, dan burung. Kemudian sektor yang keempat adalah sektor perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Dan hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Sektor yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan namanya reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain adalah kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Anak-anakku yang terkasih, sektor yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian dan penambangan. Apa sih contohnya? Contoh barang tambang yaitu ada emas, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Kemudian sektor yang ketujuh adalah sektor perindustrian.
Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Nah, usaha industri ini dapat dilakukan oleh bisa perorangan, bisa kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah misalkan benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan sebagainya. Kemudian anakku yang terkasih, sektor yang ke-8 adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa ke produsen dari produsen ke konsumen. Barang-barang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, ada juga yang melakukan perdagangan antar negara. Ada yang disebut ekspor. Apa itu ekspor? Usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Dan sebaliknya adalah impor. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Itu dipahami perbedaan antara ekspor dan impor. Sektor yang ke-9, yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha yang menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain yang lain, misalkan usaha beca, ojek online, angkutan umum, bidang pariwisata, tukang cukur, montir, dan sebagainya. Itu adalah jasa. Baik, anakku yang terkasih, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang atau perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, untuk memenuhi kehidupannya, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Nah, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas satu yang disebut produksi. Nah, produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, itu yang disebut produksi. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, tujuannya adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke pengguna atau yang pemakai. Nah, pelaku distribusi dapat memperoleh upah atau keuntungan dari kegiatan distribusi tersebut yang dilakukannya. Dan yang ketiga kegiatannya adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat dari suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup memenuhi semua kebutuhan. Nah, ketiga kegiatan tadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara menghargai keanekaragaman mata pencaharian? Yang pertama adalah tidak mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain. Selagi, yang pertama adalah tidak mencela dan tidak merendahkan mata pencaharian orang lain. Mata pencaharian masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan, swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkannya. Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela, bahkan merendahkannya. Yang kedua, caranya adalah menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah. Kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala. Kemudian cara yang ketiga adalah menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaannya saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya caranya adalah membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetangga kalian memiliki usaha produksi sandal dan tas misalkan. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Dan yang terakhir, caranya adalah membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengkonsumsi bahan makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu mensejahterakan petani Indonesia. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat.